Mana maskermu? Yang tidak pakai masker, tolong maskernya dipakai. Mau nggak masker baru mulai buka sekarang, Nak? Sulfikar, Abian, sama Erwin, sama Panji. Pakai masker. Dipakai maskernya, Nak. Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kepada ketua kelasnya, Ibu persilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silahkan. Untuk seluruhnya, siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, nah di sini yang hadir ada 16 orang. Yang tidak hadir masih Ikhlasul Amal. Sakit. Ini belum sembuh ya, masih cedera yang kemarin. Oke, nah kita kan ini masih pertemuan terbatas. Di situ maskernya jangan dilupakan. Jangan mentang-mentang sekarang udah sering ketemu temannya tapi maskernya nggak dipakai. Ya, tolong. Jadi ini 3 orang ini tolong maskernya. Nah, oke, jadi masih ada yang ingat nih pelajaran kita minggu lalu itu apa? Perkembangan kehidupan di bumi. Oke, jadi materi kita minggu lalu itu mengenai perkembangan kehidupan di bumi. Nah, untuk hari ini pelajaran kita hari ini adalah rotasi dan evolusi bumi. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini terlebih dahulu, Ibu ingin bertanya. Pertanyaannya adalah, apakah bumi itu bergerak? Ayo, berputar. Berputar sama. Nah, di sini yang jawab berputar atau bergerak, kenapa kira-kira? Dan yang jawab tidak, kenapa? Ayo, silakan angkat tangan. Siapa punya jawaban? Tadi pada teriak nih. Ayo. Ayo, siapa? Kira-kira yang tadi punya jawaban? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena adanya siang dan malam, Bu. Karena adanya siang dan malam. Jawaban untuk kenapa bumi itu bergerak. Oke, silakan Panji. Kenapa Panji? Sama juga berputar sama bergerak. Iya. Bumi diketahui berputar setiap harinya dan menurut ilmuwan, planet kita mengorbit matahari pada kecepatan sekitar 6.700 km/h. Oke, ada yang lain yang punya jawaban kenapa pendapatnya tadi ini mengatakan bumi tidak bergerak? Ayo, siapa? Ini angkat tangan, siapa? Oke, silahkan Alia. Bumi tidak bergerak karena yang bergerak itu matahari. Oke, itu jawabannya teman-teman. Jadi ada 2 jawaban nih. Yang pertama, bumi itu bergerak, alasannya karena adanya pergantian siang dan malam. Terus jawaban yang kedua, bumi itu tidak bergerak, Bu. Yang bergerak itu matahari. Itu jawabannya. Nah, kedua pertanyaan ini tadi, apakah ini nanti akan terjawab? Mari kita simak di diskusinya kalian nantinya setelah kalian membaca dan mengerjakan LKPD-nya kalian. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini, yaitu untuk kompetensi dasarnya itu masih sama seperti minggu lalu, namun untuk indikatornya itu ada 3. Yang pertama, kalian bisa nih untuk membedakan antara gerak rotasi dan gerak revolusi. Dan yang kedua, kalian mampu menganalisis dampak rotasi dan revolusi bumi terhadap kehidupan di bumi. Dan yang ketiga, kalian
Kalian mampu membuat peta zonasi pembagian waktu Indonesia. Yang mana sih yang termasuk daerah waktu Indonesia Barat, yang mana yang waktu Indonesia Tengah, dan yang mana yang termasuk daerah waktu Indonesia Timur. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu membedakan gerak rotasi dan revolusi bumi, menganalisis dampak rotasi dan revolusi, serta mampu untuk membuat peta zona pembagian waktu Indonesia dengan kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, bertanggung jawab sesuai ajaran agama yang dianutnya. Nah, ini cakupan materi kita hari ini, yaitu rotasi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Rotasi bumi secara umum yaitu ada 5. Yang pertama, bumi. Adapun revolusi bumi yaitu adalah pergerakan bumi mengelilingi matahari selama 365 hari. Jadi dalam 1 tahun. Nah, dampaknya itu ada 5, yaitu yang pertama, ingat nak, di sini ada perubahan lamanya siang dan malam. Yang di sini tadi ada pergantian siang dan malam. Jangan sampai kalian samakan pergantian siang dan malam dan perubahan lamanya siang dan malam. Pergantian berarti rotasi, lamanya berarti revolusi. Ingat ya. Kan kalau pergantian dalam 1 hari pasti akan terganti siang dan malam. Tapi kalau lamanya tidak semua wilayah setiap 12 jam terganti. 12 jam malam, 12 jam siang. Tidak semua negara. Nah, turun ke situ. Nah, untuk manfaatnya apa sih kita mempelajari materi ini? Manfaatnya sangat banyak ya. Karena kenapa kita bisa tahu kalau hari ini jam segini, sekarang jam 11 di Baru, kira-kira di Bandung jam berapa? Jam 12. Jam 10. Jam 10. Kan jam 10 barat. Nah, kalau di Baru jam 11, di Jayapura jam berapa? Jam 12. Nah, dengan mengetahui hal seperti itu kan kalian bisa tahu, jangan sampai kalian nelpon teman kalian yang ada di Jakarta. Kalian nelponnya di sini jam 6. Nah, temanku tidak angkat teleponnya. Ya, dia karena di sana masih jam 5. Itu salah satu manfaatnya. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini, mekanismenya sama seperti minggu lalu, tetap dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok, nah di sini ada 2, rotasi dan revolusi. Jadi 2 kelompok membahas rotasi, 2 kelompok yang membahas revolusi. 1 kelompok yang persentase, 1 kelompok yang menanggapi. Dan pastinya akan dilakukan penilaian. Dan penilaiannya ada 3. Penilaian sikap, yaitu observasi, karena akan dinilai selama belajar itu sikapnya bagaimana. Penilaian pengetahuan, itu tes tertulis melalui LKPD-nya kalian. Dan penilaian keterampilan untuk kerja melalui bagaimana sih kalian diskusi dan presentase dan menjawab pertanyaan. Ya. Dan di akhir nanti akan ada juga tes kognitif atau tes evaluasi. Oke, nah sekarang kita nonton dulu videonya. Nah, di sini ada 2 video. Negara di Indonesia, kalau di Indonesia yang di Indonesia Barat, di Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos itu yang itu juga. Nah, kalau mau ke Malaysia itu berarti dia nambah 1 jam 28. Ada yang Amerika Serikat itu kita selisih 12 jam dari 8.
Kan di depan kita. Ini untuk revolusi. Berarti ya. Oke. Oh, jangan pukul-pukul sakit. Oke, silakan disaksikan videonya. Ada wilayah yang jamnya itu bisa mencapai 24 jam.
puasa 12 jam saja. Di sekolah buka puasa satu di rumah puasa sama. Video berikan pertanyaan. Pertanyaan yang muncul nih ketika kalian melihat video tadi itu apa? Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya Bu. Oke, silakan. Oke, Samira. Kenapa di Baru berbeda 1 jam di Jakarta? Kenapa di Baru berbeda 1 jam di Jakarta? Oke, siapa lagi? Siapa lagi yang bertanya? Oke, Arya, silakan. Mengapa di Indonesia hanya punya 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau? Oke, pertanyaannya mengapa di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya? Ada lagi bertanya? Cowok-cowok ini nih. Masa terus sama ceweknya? Siapa lagi? Mau bertanya? Ini baru 2. Ada lagi mau nambahkan? Sudah ada? Oke, silakan. Apa yang jamnya paling lama? Negara apa yang jamnya paling lama? Jam siang. Oh, jam siang. Negara apa yang paling lama jam siangnya? Untuk Pak jam siang ya, bukan jam tidurnya. Jadi ada 3 pertanyaan setelah melihat video ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang di sana itu kita akan lihat, kita akan bahas setelah akhir pelajaran. Apakah setelah melihat atau mengerjakan LKPD dan membaca bahan ajar, pertanyaan ini telah terjawab atau belum? Ya. Nah, sekarang kelompoknya kalian. Ini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi sekarang silakan bergabung dengan teman kelompok. Dengan ya, ingat. Oke, kelompok 1 yang mana? Kelompok 2 yang mana? Kelompok 3 ini. Kelompok 4. Oke, sebelum kita mulai bagikan LKPD dan bahan ajarnya, di sini ada materi diskusinya. Kelompok 1 dan kelompok 3 itu membahas mengenai dampak posisi bumi terhadap bidang kehidupan di bumi. Sedangkan kelompok 2 dan 4 itu dampak posisi bumi terhadap kehidupan di bumi. Jadi nantinya kelompok 1 yang berpresentase, kelompok 3 yang bertanya. Ketika kelompok 2 presentase, kelompok 4 yang bertanya. Oke? Oke. Jadi sekarang kita bagikan waktu diskusi kalian yaitu selama 15 menit. Tolong dipergunakan dengan sebaik. Yaudah, silakan diskusi untuk menyelesaikan LKPD-nya kalian. Ibu telah bagikan bahan ajar, silakan dicari materinya di bahan ajar. Mas, waktu terus berjalan. Silakan diskusi dan dikerjakan. Ingat untuk menulis
Jawabannya itu pakai dua. Itu soal nomor 1 apa silakan dibaca dan cari jawabannya. Oke, Saldi. Ibu ke desa, Pak. Dia lagi bergantian siang dan malam bisa Ini boleh dibaca loh kalau boleh bisa. Apa lagi? Itu petanya silakan difoto dan dikirim di Classroom supaya bisa ditampilkan ketika kalian presentasi. Pandai ya, yang mana WT, yang mana WIB, yang mana bisa. Berkecepatan, kepingan berkecepatan. 30 kilometer juga. Bagi-bagi saya.
selisih berapa derajat. Nah, sekitar selisih derajat itu kan lebih dari berapa derajat. Tidak, Meli. Tapi berbeda dengan soal. Iya, kan berbeda. Ketika kamu jelaskan itu akan sama jawabannya. Jadi antara ini kamu bayangkan dulu Jakarta sama Makassar, baru Jakarta tuh Papua. Itu dulu Wita Makassar, Wita Jakarta. Oke, ini bagaimana? Nanti ke sana dibuka itu yang sana, yang bahan agenda dibuka untuk dicari apa jawabannya kira-kira untuk bidang perekonomian. Ada di sini. Ada. Nah, jawabannya setelah itu akan ada. Apa tadi soalnya? Bidang Dan baru kasih dulu terhadap bidang perekonomian itu ada juga. Coba aja dibuka-buka. Itu kan masih banyak lembarannya. Itu ada 22 lembar. Di sini bagaimana? Ini ada di sini pelajarannya. Coba dibuka dan dibaca. Bidang-bidang di Indonesia bagaimana? Bidang perekonomian kira-kira kalau dampak dari revolusi bumi di bidang perekonomian itu bagaimana? Buka aja LKPD-nya. Situ ada dijelaskan. Ini bagian bagus. Jangan takut respon juga. Menit ya. Makanya bagi-bagi aja Nas supaya banyak yang nulis. Kira-kira kalau revolusi dengan perekonomian itu bagaimana?
Oke, Saldi, WIB itu apa? Indonesia Barat. Wita? Indonesia Timur. Timur? Apa? Wita? Indonesia Tengah. Nah, kita ini beradanya di waktu Indonesia apa? Kalau di Indonesia mana? Tengah, timur atau barat? Ya macam makanannya aja. Ya tengah. Kita kirim di kelas rumah. Sini tuh cabai. Buat saja bagi-bagi. Ya, kan ini. Lagi 2 minggu kertas. Coba cari. Iya, ini. Oke, 1 menit terakhir. Yang persentase kelompok 1 siapa? Kelompok 1 yang persentase siapa? Oke, Alia. Jadi kelompok 3, mana kelompok 3? Ini. Siap ya, harus bertanya tentang rotasi bumi. Jangan tanyakan yang revolusi. Tanyakan tentang rotasi. Terus kelompok 2 siapa yang persentase? Siapa? Oh, Asrina. Jadi kelompok 4 harus siapa nih pertanyaannya? Kelompoknya Susi ya, yang kelompok 4. Ini kakak pertanyaan terkait revolusi, jangan yang rotasi. Jangan tertukar. Oh ini. Oke. 1 menit terakhir. Ini nanti ketika kelompok lain bertanya, yang menjawab satu kelompok, bukan yang persentase kelompok saja. Jadi dibantu cari jawabannya. Habis sudah selesai nak? Kita tambah 1 menit. Dari grup B.
C. Nomor 7 atau G. Meter 7. Waktu Indonesia Barat memiliki perbedaan atau selisih waktu 1 jam dengan kita. Papua termasuk Crete terletak di sepanjang garis bujur 135 derajat ke timur. Pembagian waktu ini sama dengan zona waktu internasional UTC 9 atau GMT 9. WIT memiliki selisih 2 jam dengan WIT dan 1 jam dengan kita. Dampak rotasi bumi terhadap berbagai bidang kehidupan. Bidang perekonomian erat hubungannya dengan bidang pertanian. Misalnya, ketika hasil pertanian bagus, maka nilai ekonomi masyarakat juga bagus. Selain itu, dalam sektor ekonomi, penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan bidang ekonomi. Selain itu, juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Bidang perikanan, rotasi bumi mempengaruhi pergerakan udara dan arus laut sehingga akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas nelayan. Nelayan biasanya mencari ikan di malam hari dan kembali pada pagi hari, sehingga ketika cuaca buruk maka aktivitas nelayan akan terhambat. Selain itu dapat menentukan lokasi terdapat banyaknya ikan dan dapat mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan. Pada bidang perindustrian, untuk bidang perindustrian tergantung pada jenis industrinya. Apabila industri rumahan yang memanfaatkan cuaca harian untuk produksi maka akan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Apabila industri besar yang berbahan baku hasil pertanian juga tergantung dari baik buruknya cuaca. Hal ini disebabkan karena hasil pertanian dipengaruhi oleh cuaca. Selain itu, pada proses distribusi juga tergantung pada waktu di mana pada saat distribusi menuju daerah yang memiliki waktu yang berbeda juga harus diperhatikan. Daerah ini termasuk waktu Indonesia Barat dan ini waktu Indonesia Tengah dan ini waktu Indonesia Timur. Oke, itu tadi persentase dari kelompok 1. Nah, kelompok 3 ada yang ditanyakan, silakan. Oke, silakan Erwin. Apa pengertian rotasi bumi? Apa pengertian dari rotasi bumi? Nah, sebelum yang mungkin di atas menjawab, ada yang di bawah ingin menjawab mungkin teman-temannya nih. Pengertian dari rotasi bumi. Ayo, siapa nih? Mau membantu temannya di atas? Rotasi bumi merujuk pada Berdiri, Meli. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Bumi berputar ke arah timur atau jika dilihat dari utara melawan arah jarum jam. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Oke, bagaimana kelompok 3? Itu jawaban dari Meli. Katanya rotasi itu adalah perputaran bumi pada sumbunya. Oke, bagaimana? Gimana ditolak, ditaruh disangka atau bagaimana? Nggak disangka. Kalau tidak disangka apa nih? Disangka. Oke, apa? Harus penjurian. Disangka, silakan. Bayiku. Oh, 3 aja Bu. Oke, baik. Kalau kita ada yang ditanyakan lagi kelompok 3? Jadi soalnya Tidak ada nih. Oke, mungkin ada yang ingin ditambahkan jawabannya Meli?
bidang kehidupan, bidang perekonomian. Dengan adanya siang dan malam yang di mana siang hari digunakan untuk bekerja dan malam digunakan istirahat. Bidang perekonomian dalam sektor ekonomi penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan ekonomi. Selain itu juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Bidang perindustrian. Untuk bidang perindustrian tergantung pada jenis industrinya. Apabila industri rumahan yang memanfaatkan cuaca harian untuk produksi, maka sangat bergantung pada kondisi cuaca. Bidang perikanan. Nelayan biasanya mencari ikan di malam hari dan kembali pada pagi hari sehingga ketika cuaca buruk maka aktivitas nelayan akan terhambat. Untuk pembagian waktu Indonesia, daerah ini berada waktu Indonesia Barat dan daerah itu waktu Indonesia Tengah dan yang ini waktu Indonesia Timur. Ada yang ingin bertanya? Apa dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian? Dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian. Dampak-dampak revolusi bumi terhadap bidang perekonomian yaitu dalam sektor ekonomi penerbangan juga memberi dampak yang bagus, yaitu sebagai transportasi udara membutuhkan cuaca yang senantiasa bagus sehingga penerbangan lancar dan menguatkan ekonomi. Selain itu juga pada distribusi barang lancar baik udara, laut maupun darat. Ada lagi? Bagaimana kalau mau diterima, disangka atau bagaimana atau mau ditambahkan soalnya atau pertanyaannya? Silakan. Ada lagi? Diterima jawabannya temannya atau mau disangka? Silakan.
merupakan operasi pintar. Oke, itu tadi kesimpulan kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu mau nanyakan dulu nih. Ada yang belum dimengerti pada materi kita hari ini, yaitu terkait rotasi dan revolusi bumi. Ada yang belum dimengerti? Ada yang belum sudah dipahami? Oke, karena saya sudah mengerti, jadi Ibu bisa menambahkan saja ya, bahwa rotasi dan revolusi bumi itu pada hakikatnya sering dialami oleh manusia. Hanya saja manusia tidak sadar akan hal itu. Rotasi adalah perputaran bumi pada suhunya yang terjadi setiap hari selama 23 jam 56 menit. Sedangkan revolusi itu terjadi dalam tahunan atau dalam setahun, yaitu selama 365 hari. Di mana rotasi dan revolusi itu sangat memberikan dampak kepada kehidupan di bumi. Mau dari dampak pertanian, mau perekonomian, perindustrian, itu sangat memberikan dampak. Contohnya saja pada bidang pertanian. Ketika para petani tidak tahu bahwa sekarang musim apa, musim hujan, musim kemarau, tidak mungkin tanaman yang cocok hidup di musim hujan ditanam di musim kemarau. Bakal hidup tidak itu tanamannya? Tidak. Jadi dengan hal seperti itu sangat penting ya. Setelahnya, nah sekarang perhatikan tempat duduknya kalian. Silahkan kembali ke tempat duduknya kalian. Silahkan dirapikan dan Ibu akan bagikan link puisinya. Ini kodenya 016304. Bagi yang masuk kode, bagi yang tidak langsung aja klik linknya. Kita lihat nih. Ada 5 aspirina. Yes, satu soal itu 30 detik. Yes, soal ini seperti salah nih nomor satunya. Dicoba lagi. Ini udah benar satu. Allah, tak masalah. Kenapa kan tinggi itu astagfirullah? Wah, Meli udah benar. Semangat baca baik-baik. Yang itu udah Allah. Baca salah. Oh, Meli sudah benar 3. Kalau benar semua Bu. Kenapa tadi? Siapa yang terdapatnya? Astagfirullah. Wah, Sali sudah benar 3. Meli di Meli benar 1. Ayo Sali. Sulfika juga sudah benar 2.
Oke, sejauh ini Bang Ben sudah finish dengan nilai 2.740. Ayo, semangat. Dengan 4 salah kayak gini. 4 salah 4 benar. Ayo, sebelum Ibu akhiri. Ay, banyak yang salah, astagfirullah. Ayo. Itu ini tak belajar gitu. Apa kau jawabannya sih salah? Salah semua. Ayo, sedikit kita mulai lagi. Wah, Serena mengalahkan Mary. Saya paling bawah nanti. Saya paling bawah ini. Ibu bagaimana? Oh, itu kalau mau kita Saya paling bawah.